Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Yap, di video kali ini kita akan melanjutkan prediksi pembahasan soal mandiri tahun 2023 part yang ke-8. Wow, kita udah banyak bahas soal ya teman-teman. Jadi misalnya kalau kalian belum nonton dari awal, silahkan kalian nonton dulu, karena di setiap video tuh aku bahas soal yang berbeda-beda. Dan aku juga mau tahu nih, apakah penonton aku, viewers aku masih ada yang belum ujian, karena anak bimbingan aku tuh yang belajar sama aku tuh rata-rata udah ujian. Bahkan kemarin juga alhamdulillah udah pengumuman dan alhamdulillah mereka semuanya lolos. Nah, jadi aku mau tahu nih, penonton aku masih ada yang ujian atau semuanya udah ujian. Kalian bisa komen di kolom komentar ya kalau misalnya kalian belum ujian. Oke, seperti biasa aku selalu mengingatkan sama kalian, jangan lupa untuk subscribe channel aku Leni Agustin ya teman-teman. Kenapa? Karena tentunya semakin banyak subscriber ya, kita semakin semangat untuk membuat video. Makanya kalian jangan nonton aja, kalian juga subscribe ya, supaya kalau aku ada video terbaru itu langsung muncul notifikasinya di HP kalian. Dan kalau misalnya kalian mau mencari informasi tentang jalur mandiri melalui Instagram, kalian bisa banget follow di Instagram info.umptkin atau Instagram pribadi aku Leni Agustin 10. Dan kalau misalnya kalian mau ngechat aku di WhatsApp, bisa banget di 0882 4785 4631. Kalian bisa banget save nomor aku atau langsung mau ngechat aku bertanya seputar apapun itu, boleh banget. Oke, langsung aja mari kita nonton. Ini dia videonya. Oke guys, nah jadi di video ini kita udah part yang ke-8. Jadi buat teman-teman yang misalnya belum nonton part 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, silahkan teman-teman nonton terlebih dahulu ya. Kenapa? Karena di setiap video itu aku bahas soal yang berbeda-beda gitu loh, dengan rumus dan trik yang berbeda-beda pula. Makanya kalau misalnya kalian langsung pilih video ini, kalian wajib banget nonton video sebelumnya. Oke, di soal ini aku bahas soal yang berbeda nih. Ini ada gambar, gak biasa banget kan aku bahas yang gambar-gambar gitu. Jadi spesial nih untuk part yang ke berapa ini teman-teman? 7 ya, 8 sorry ya. Iya, langsung aja. Perhatikan gambar ini. Oke, kalian perhatikan gambar ini. Di sini ada A, B, C, dan D. Nah, untuk di A, B, D ini besarnya 3A derajat ditambah 20 derajat. Kemudian D, B, C ini besarnya 2A derajat. Nah, yang ditanyakan apa? Besar dari sudut ABD adalah. ABD adalah. Yang ditanyakan besar sudutnya ini. Cuman di sudutnya ini tuh masih ada 3A derajat tambah 20. Jadi kita harus mencari berapa nilai A-nya. Oke, udah jelas ya soalnya ini yang diminta seperti apa. Oke, langsung aja deh kita langsung kerjakan. Kita mau cari besar dari sudut ABD. Oke, kita mau cari sudut ABD. Gimana ya teman-teman? Oke, nah seperti yang kita lihat bahwa untuk satu lingkaran ya teman-teman, untuk satu lingkaran itu dia 360 derajat. Oke, ini udah ketentuan ya, sepertinya kalian semua udah tahu. Untuk satu lingkaran dia 360 derajat. Nah, kalau dia setengah lingkaran, berarti kita bagi 2 aja nih 360-nya. Berarti dia 180 derajat. Nah, ini dia termasuk setengah lingkaran ya teman-teman, full. Nah, jadi bisa kita tulis bahwa 3A derajat, kita tulis dulu 3A derajat ditambah 20 derajat. Nah, kemudian kita tambah lagi dengan 2A derajat.
2A derajat ini sama dengan 180 derajat. Oke, paham ya teman-teman? Kenapa Kak bisa dapat 180 ya? Karena ini termasuk setengah lingkaran. Nah, ini kan setengah lingkaran kan? Oke, nah langsung aja nih kita cari berapa nilai A-nya. 3A derajat sama 2A derajat. Ini bisa kita jumlah menjadi 5A derajat. 5A derajat. Kemudian sama dengan 180 derajat. 20 ini bisa kita pindah ruas. Kalau dia pindah ruas dari positif berarti berubah menjadi negatif. Oke, 20 derajat. Paham ya? Nah, jadi 5A derajat sama dengan 180 dikurang 20 berapa? 160 derajat. Oke. Nah, yang kita cari kan tadi nilai A. Jadi A sama dengan 160 derajat. Karena 5A ini adalah perkalian, 5 kali A berarti kalau dia pindah ruas berubah menjadi pembagian. Nah, jadi A sama dengan 160 dibagi 5 yaitu 32 derajat. Oke, jadi sekarang kita udah dapat nih nilai dari A-nya yaitu 32 derajat. Nah, yang ditanyakan tadi apa? Sudut ABD. Nah, sudut ABD-nya yang ini tadi kan 3A derajat ditambah 20 derajat. Nah, kita substitusi aja nih nilai A 32 derajat. Jadi 3A, 3 dikali 32. Kita masukkan nilai 32 ditambah 20 derajat. 3 dikali 32 yaitu 96 ditambah dengan 20 derajat. Jadi 96 tambah 20 derajat yaitu 116 derajat. Oke deh, kita lihat dulu ya di option apakah ada 116. A, B, oh ini B ya, 116 kan? 116 ya. Kita hampir lagi nih terkecoh di sini 126. Jadi jawabannya adalah 116 derajat. Oke, gampang banget kan teman-teman? Nah, jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan tentang soal ini, bisa banget kalian komen di bawah. Oke teman-teman, nah jadi seperti yang aku bilang bahwa aku tuh udah buatin kalian e-book mandiri di tahun 2023. Nah, ini dia adalah e-book untuk soal mandirinya dan ini adalah pembahasan serta jawabannya. Nah, jadi kalau misalnya kalian order e-book mandiri ini, kalian tuh nggak perlu bingung lagi mau jawabnya apa karena udah ada jawabannya. Dan juga kalau misalnya kalian order, ini tuh kalian dapat banyak file untuk soal mandiri di tahun kemarin. Nah, ini aku sebutin dulu. Misalnya nih, ini aku dapat ada file dari UIN Sunan Gunung Jati. Terus aku juga ada UIN Jakarta TPA dan juga ada UIN Jakarta Agama dan Bahasa. Dan juga ada UIN Alauddin Makassar, ada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ada IPA, IPS, Bahasa, dan Keagamaan. Nah, jadi kalau misalnya kalian order e-book ini, kalian tuh nggak rugi banget. Kenapa? Karena banyak banget bonusnya yang kalian bisa dapat hanya di aku. Nah, terus kemarin tuh ada juga e-book UMPTKIN dan alhamdulillah tuh e-booknya bisa meloloskan teman-teman di UMPTKIN. Nah, kalian bisa baca ya sendiri kata-kata mereka tuh setelah order e-book di aku dan alhamdulillah mereka semuanya lolos. Nah, jadi sekarang aku bikin lagi nih untuk e-book mandiri. So, buat kalian yang mau order juga bisa banget langsung chat aku di WhatsApp yang udah tertera di atas 0882 4785 4631. Oke, aku tunggu ya. Oke guys, selanjutnya langsung aja nih. Aku ada soal tentang sistem persamaan. Diketahui X dan Y merupakan penyelesaian sistem persamaan 2X kurang 3Y sama dengan minus 17. Dan 3X tambah 2Y sama dengan minus 6. Nah, yang ditanyakan berapa sih nilai kalau misalnya kita jumlah X ditambah Y adalah titik-titik. Oke, untuk A minus 7, B minus 1, C 1, D 7, dan E 6. Oke, langsung aja ya di sini. Di sini kan kita udah diketahui dua persamaan ya. Yang pertama yang ini, yang kedua yang ini. Nah, kemudian yang ditanyakan tuh berapa kalau misalnya kita jumlah X dan Y. Nah,
yang ditanyakan adalah jumlah X dan Y. Berarti kita harus cari dulu berapa nilai X dan berapa nilai Y melalui dua persamaan ini ya. Oke, jadi langsung aja triknya tuh aku kasih di sini, nggak usah yang pakai rumus yang berbelit-belit ya, karena panjang. Berhubung kalau misalnya kalian ujian tuh harus cari cara yang cepat ya. Jadi kalian bisa catat. Oke, untuk sistem persamaan yang pertama kita tulis dulu 2X dikurang 3Y sama dengan minus 17. Kemudian untuk sistem persamaan yang kedua 3X ditambah 2Y sama dengan minus 6. Oke ya, nah di sini kita akan mencari nilai Y-nya. Nah kalau misalnya kita mau mencari nilai Y dulu, berarti nilai X ini nanti bakal kita coret. Nah kalau misalnya kita mau coret, berarti dia harus sama dong, karena nggak mungkin kita coret kalau misalnya berbeda. So kita harus mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil atau bilangan yang sama dengan 2X sama 3X. Nah ini kita ambil angka 6X. Oke, paham ya? Nah, kalau misalnya kita mau ambil 6X, berarti ini kita harus kali 3. Oke, berarti ini kita harus kali 3. Kalau misalnya 3X mau menjadi 6X, berarti kita kali 2X. Kali 2. Nah, kayak ini kali 2 ya teman-teman, sorry banget. Oke, nah langsung aja. Jadi kita masing-masing ini semua dikali 3 nih ya. 2X kali 3, 6X, min 3Y kali 3 berarti min 9Y, minus 17 kali 3 yaitu minus 51. Oke, nah kemudian ini tadi kita kali 2 ya. Oke, aku tandai lagi nih, ini kali 2. 3X kali 2 itu 6X. Nah, udah sama kan 6X, jadi itu tadi tujuannya. Oke, 2Y dikali 2, positif 4Y. Minus 6 dikali 2 minus 12. Nah ini kita kurang. Nah berhubung 6X sama 6X ini udah sama, jadi kita coret. Nah itu dia tadi tujuannya, kenapa ini kita kali 3 dan kenapa ini kita kali 2, supaya X-nya tuh bisa kita coret. Oke, minus 9Y dikurang dengan positif 4Y, minus ketemu minus berarti dia tambah banyak ya. Minus 13Y sama dengan minus 51 dikurang minus 12 yaitu minus 39. Nah jadi Y sama dengan minus 39, ini kita bawa ke sebelah kanan berarti bagi minus 13. Nah jadi Y sama dengan minus dibagi minus menjadi positif ya, 39 bagi 13 yaitu 3. Oke, di sini kita udah dapat nilai dari Y-nya yaitu 3. Nah, untuk mencari nilai X, kita bisa langsung masukkan aja nih nilainya Y ke salah satu persamaan yang sudah diketahui. Aku mau pakai persamaan yang kedua. Nggak apa-apa ya, kalau misalnya kalian mau pakai persamaan yang pertama juga boleh, yang kedua juga boleh. Cuman aku pilih yang kedua karena hasilnya tuh dia angkanya kecil. Ini 6 dan ini 17. Jadi kalau misalnya mau dikalikan angkanya kecil. Oke, kita langsung tulis dulu persamaan yang kedua, 3X ditambah 2Y sama dengan minus 6. Nah, kita masukkan nih nilai Y-nya tadi 3. Jadi 3X ditambah 2Y, Y-nya kita ubah menjadi 3, masukkan nilai yang sudah kita dapat tadi, sama dengan minus 6. Jadi 3X ditambah 2 kali 3 berapa? 6. Oke, 6 sama dengan minus 6. Terus 3X sama dengan, ini minus 6 kita turunkan, ini positif 6 bisa kita pindah ruas ke sebelah kanan dari positif menjadi negatif minus 6. Nah jadi 3X sama dengan minus 6, kalau minus ketemu minus ini tambah minus ya, tambah banyak utangnya. Jadi minus 12. Jadi X sama dengan minus 12 dibagi dengan 3. Ini kita pindah ruas lagi sehingga X sama dengan minus 12 bagi 3 yaitu minus 4. Oke, kita udah dapat nilai X-nya juga minus 4. Nah, kembali apa yang ditanyakan tadi, X ditambah Y. Jadi langsung aja nih kita jumlah X ditambah dengan Y. X-nya berapa? Minus 4 ditambah Y-nya berapa? 3. Nah, jadi minus 4 ditambah 3 yaitu minus 1. Misalnya kamu punya utang 4 tapi kamu bayarnya cuma 1. Jadi utangmu masih ada minus 1. Oke?
Jadi kita lihat dulu nih di option apakah ada minus 1. Ada dong. Nah, jadi jawabannya adalah B. Oke ya teman-teman, ini sebenarnya caranya singkat kok. Cuman aku ngejelasinnya tuh dari langkah per langkah supaya teman-teman gak bingung lagi gimana cara dapatnya. Tapi kalau misalnya teman-teman masih ada yang bingung, bisa banget komen di bawah. Yap, itu dia guys pembahasan kita pada malam hari ini, part yang ke-8. Gimana nih? Apakah aku harus melanjutkan part 9 atau cukup sampai part 8 ini aja? Kalau misalnya kalian masih butuh video seperti ini, kalian bisa banget komen di bawah ya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe. Apakah kalian udah subscribe semuanya? Tolong di subscribe ya, karena kalau misalnya kalian nonton aja nggak subscribe, itu nggak afdol dong. Jadi silahkan kalian subscribe dulu. Dan kalian juga bisa langsung ngechat aku di WhatsApp ya kalau misalnya kalian ada pertanyaan. Udah aku sebutin tadi, tapi boleh aku sebutin lagi di 0882 4785 4631. Oke, kalian bisa save kok kalau mau ngechat langsung boleh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.